Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafidia Kumala Dewi dan saya tertarik untuk mengajar kalian pada bab dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu hidrologi? Ya, benar sekali. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari air di muka bumi. Pertama, kita akan mempelajari siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, dan yang ketiga ada siklus panjang. Untuk siklus pendek sendiri, pertama adalah terjadi penguapan air laut, lalu konveksi, setelah itu kondensasi sehingga terbentuknya awan di atas lautan, dan terjadi hujan di lautan itu sendiri. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi pertama adalah penguapan air laut, lalu konveksi, selanjutnya ada kondensasi, lalu terjadi angin, hujan di daratan, dan air itu mengalir kembali ke laut. Dan yang terakhir ada siklus panjang, bermula dari penguapan air laut, lalu konveksi, sehingga turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, kemudian aliran tersebut yaitu permukaan dan bawah tanah mengalir kembali ke laut. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis dan persebaran perairan darat di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama ada air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Sebagian air tanah berasal dari air di permukaan tanah dan air hujan. Asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air hujan, yaitu tetes air hujan yang mencapai permukaan bumi. Sebagian itu meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah semacam itu disebut air meteorit atau air vados. Dan yang kedua ada air magmatik atau air vulkanis, yaitu air tanah yang berasal dari magma. Air tanah ini dinamakan juga air juvenil. Dan yang terakhir ada air konet, adalah air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Air konet dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Berikut ini adalah klasifikasi air tanah. Selanjutnya ada ketampakan air tanah. Yang pertama ada mata air adalah air yang keluar dari tanah. 2. Geyser adalah semburan air panas dari dalam tanah yang memancar ke atas secara periodik. 3. Ada air artesis atau cekungan dari lapisan batuan yang dapat menahan air di bawah tanah sebagai cadangan air. Yang keempat ada travertin, terjadi karena air yang berada di bawah tanah di sekitar daerah kapur naik ke atas. Kak, apa manfaat air? Air tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah dari daerah sekitar. Rawa dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, perluasan daratan akibat sedimen akuatis. Kedua, pengikisan air laut ketika kenaikan air laut pada zaman glasial. Rawa dibedakan atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada rawa pantai, kedua ada rawa pinggiran, dan ketiga ada rawa abadi. Yang pertama, rawa pantai, berada di muara sungai. Air pada rawa ini selalu mengalami pergantian karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada saat pasang, air akan masuk ke mulut muara sungai dan sebagian melimpah ke daratan. Kedua, ada rawa pinggiran, terdapat di sepanjang aliran sungai yang terjadi akibat sering meluapnya sungai tersebut. Sedangkan rawa abadi yaitu rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut. Wilayah perairan pantai di Indonesia sangat penting bagi penduduk karena potensinya yang besar dalam perikanan, pembuatan garam, budidaya rumput laut, dan tempat wisata. Perairan pantai yang dapat dijadikan tempat wisata harus memenuhi syarat antara lain 1. Airnya jernih dan tidak tercemar. 2. Lokasinya bersih dari sampah atau kotoran. 3. Pantainya landai. 4. Berlantai pasir. Dan 5. Tidak bergelombang besar. Selanjutnya ada danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Air danau berasal dari hujan, sungai, gletser, dan mata air. Bu, apa saja jenis-jenis danau? Jenis danau menurut proses pembuatannya, yang pertama ada danau alami, yaitu danau yang terbentuk secara alami, misalnya Danau Toba, Danau Towuti,
dan danau sentani. Yang kedua ada danau buatan, yaitu danau yang dibuat oleh manusia. Danau buatan sering disebut waduk, misalnya Waduk Kedungombo, Waduk Karangkates, dan Waduk Saungguling. Perhatikan dua gambar di samping. Gambar yang pertama adalah contoh dari danau alami, yaitu Danau Toba. Sedangkan gambar kedua adalah contoh dari danau buatan, yaitu Waduk Gajah Mungkur yang terdapat di Wonogiri. Selanjutnya ada jenis danau menurut proses terjadinya. Yang pertama ada danau tektonik, adalah danau yang terbentuk karena tenaga tektonik. Tenaga tektonik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen yang menyebabkan terjadinya pergeseran kulit bumi. Contohnya adalah Danau Toba dan Danau Tondano. Kedua ada danau vulkanik, adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung api. Lokasi bekas letusan membentuk cekungan, kemudian terisi oleh air. Contohnya adalah Danau Sarangan atau Telaga Sarangan. Yang ketiga ada danau vulkanotektonik, adalah danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersama-sama. Contohnya lagi ada Danau Toba. Yang keempat ada danau bendungan, adalah danau yang terbentuk karena aliran air yang terbendung baik secara alami maupun oleh manusia. Danau yang terbentuk karena dibendung oleh manusia biasanya disebut waduk, seperti Waduk Gajah Mungkur. Yang kelima ada danau gletser, terbentuk dari es yang bercair. Kemudian danau kas, terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Manfaat danau dan pelestariannya: yang pertama untuk irigasi, pembangkit listrik, suplai air minum, perikanan dan pariwisata, serta penampungan luapan air hujan sehingga mengurangi bahaya banjir. Sungai. Bu, apa itu sungai? Sungai adalah permukaan bumi yang tidak rata. Air hujan yang menggenang di permukaan tanah mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Aliran itu melewati lekukan atau alur menuju laut. Kemudian ada jenis-jenis sungai. Yang pertama, berdasarkan asal air ada 4. Yang pertama, sungai mata air adalah sungai yang airnya berasal dari mata air. Kedua, ada sungai hujan, adalah sungai yang airnya berasal dari curah hujan. Ketiga, ada sungai gletser, adalah sungai yang airnya berasal dari gletser yang mencair. Keempat, sungai campuran, adalah sungai yang airnya berasal dari sumber mata air, hujan, dan gletser. Kedua, berdasarkan kestabilan air, ada sungai periodik, adalah sungai yang aliran airnya tidak tetap. Dua, ada sungai perennial atau permanen, adalah sungai yang aliran airnya stabil. Berikut adalah contoh gambar sungai gletser. Erosi dan sedimentasi sungai. Erosi adalah peristiwa pindahnya suatu massa batuan atau tanah yang disebabkan oleh air yang mengalir secara terus-menerus. Sedangkan sedimentasi adalah pengendapan material hasil pengikisan sungai. Syarat terbentuknya delta: yang pertama ada aliran sungai yang membawa lumpur. Kedua, laut di muara sungai landai dan dangkal. 3, lautnya tenang. 4, arus pasang dan surut tidak besar. Berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk delta. Selanjutnya ada tipe sungai. Yang pertama, berdasarkan genesis ada sungai subkonsekuen, adalah sungai yang alirannya mengikuti lereng. Sungai subsekuen adalah sungai yang alirannya mengikuti arah formasi daerah. Yang ketiga ada sungai obsekuen, adalah sungai yang alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Keempat ada sungai resekuen, adalah sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen. Dan yang terakhir, sungai insekuen adalah sungai yang alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Kedua tipe sungai berdasarkan formasi batuan di bawahnya. Yang pertama ada sungai supersimposat, adalah sungai yang mengalir di atas lapisan sedimen datar, kemudian daerah itu mengalami erosi lanjut. Kedua, sungai anteseden, adalah sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. Ketiga, ada sungai anaklinal, adalah sungai yang mampu mempertahankan arah aliran pada daerah yang terangkat dengan arah berlawanan dengan arah aliran tersebut. Keempat, ada sungai reserve, adalah sungai yang tidak mampu mempertahankan arah aliran karena daerahnya terangkat. Kelima, ada sungai compound, adalah sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur morfologi berbeda-beda. Dan yang terakhir ada sungai komposit, adalah sungai yang mengalir di daerah yang memiliki struktur geologi berbeda-beda. Apa fungsi sungai? Untuk irigasi, pembangkit listrik, transportasi, perikanan, dan wisata, Bu.
Bagaimana cara melestarikan sungai? Pertama, tidak membuang sampah maupun limbah, tidak mendirikan rumah ataupun MCK di tepi sungai, dan tidak menangkap ikan dengan cara meracun bu. Pola aliran sungai. Pola aliran sungai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada dendritrik, adalah pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Pola aliran ini berupa sungai induk dan anak sungainya. Kedua ada trellis, adalah pola aliran sungai antara sungai induk dan anak-anak sungainya membentuk sudut tegak lurus. Ketika ada sungai paralel, adalah pola aliran sungai yang hampir sejajar antara sungai yang satu dan yang lainnya. Keempat, radial, adalah pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu. Ciri khas pola aliran ini kerucut vulkan. Selanjutnya ada sentripetal, adalah pola aliran sungai yang arahnya menuju ke suatu lokasi tertentu, kebalikan dari radial. Selanjutnya ada sinkholes, adalah pola aliran sungai di daerah kapur. Ciri khas aliran ini adalah menghilang ke dalam tanah. Dikotomik adalah pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah aliran yang berlawanan, sedangkan anastomik adalah pola alirannya berliku-liku, dan bidet adalah sungainya di selang-seling danau. Daerah aliran sungai, pemanfaatan dan pelestariannya. Daerah aliran sungai atau das adalah daerah yang semua aliran airnya masuk pada satu sungai tertentu dan penyaluran atau pembuangan air hanya melalui sungai tersebut. Corak dan karakteristik das. Yang pertama ada das berbentuk bulu burung, kedua ada das berbentuk kipas atau lingkaran, dan yang ketiga ada das paralel. Das berbentuk bulu burung mempunyai debit air kecil karena aliran air dari anak-anak sungai yang masuk ke sungai induk tidak bersamaan. 2. Das berbentuk kipas atau lingkaran, pola alirannya adalah radial sentrifugal. Oleh karena itu, das ini dikatakan juga berbentuk radial. Das yang memiliki bentuk demikian sering terjadi banjir besar di tempat pertemuan antara anak sungai dan sungai induknya. Dan yang ketiga ada das paralel. Das berbentuk paralel, terdapat dua sungai yang memiliki pola aliran paralel. Sungai yang alirannya paralel tersebut menyatu pada bagian hilir. Pada pertemuan dua aliran tersebut sering terjadi banjir. Berikut ini adalah gambar bentuk das. Manfaat das dan pelestariannya. Manfaat das yang pertama adalah daerah resapan air dan cadangan air alami, yang kedua daerah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dan yang terakhir adalah sebagai tempat pariwisata. Sedangkan cara melestarikan das, yang pertama larangan membuang limbah rumah tangga dan industri ke dalam daerah aliran sungai, melakukan penghijauan di sepanjang das, membuat biopori di pekarangan, halaman rumah, dan tempat lain di sekitar gedung perkantoran serta pemukiman. Perairan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan menempati permukaan bumi yang sangat luas. Permukaan bumi 71,1% berupa lautan dan 29,9% berupa daratan. Air laut terdiri atas air murni 96,5% dan material lainnya 3,5%. Jenis-jenis laut berdasarkan proses terjadinya ada yang pertama adalah laut transgresi, kedua laut ingresi, dan yang ketiga ada laut regresi. Laut transgresi yaitu laut yang terjadi karena bertambah tinggi permukaan laut yang disebabkan karena cairnya es di kutub. Kedalamannya kurang dari 200 meter. Contohnya adalah Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Cina Selatan. Gambar ini merupakan contoh laut transgresi yang terbentuk karena pencairan gletser di kutub utara maupun kutub selatan. Dua ada laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena dasar ombak mengalami gerakan menurun, contohnya Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Maluku. Ketika ada laut regresi, merupakan laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut. Gambar ini merupakan contoh laut ingresi, yaitu Laut Banda yang terbentuk karena tektonisme di mana dasar samudra turun relatif terhadap lempeng benua. Sedangkan gambar ini merupakan contoh laut regresi terbentuk ketika permukaan air menurun relatif terhadap tinggi daratan. Pada industri ini terjadi sedimentasi sehingga permukaan daratan menjorok ke laut. Laut berdasarkan letaknya ada tiga, yaitu laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua, contohnya Laut Cina Selatan. Dua, laut pertengahan merupakan laut yang terletak di antara benua, contohnya Mediteran.
Sedangkan laut pedalaman merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua, contohnya Laut Kaspia dan Laut Mati. Gambar ini merupakan laut berdasarkan letaknya. Sedangkan berdasarkan zona kedalaman, ada 1 zona litoral merupakan zona pesisir laut yang terletak di antara garis pasang dan garis sudut, jadi kedalamannya 0 meter. 2. Zona neartik merupakan laut yang terletak pada kedalaman 0-10 meter. 3. Zona batial merupakan laut yang terletak pada kedalaman 150-1800 meter. Dan yang terakhir ada zona abisal merupakan laut yang terletak pada kedalaman lebih dari 1800 meter. Berikut adalah gambar laut berdasarkan zona kedalaman. Gerak air laut. Gerak air laut dapat berupa 1. Pasang dan surut air adalah naik turunnya permukaan air laut yang dinamik setiap hari karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari. Faktor utama yang mempengaruhi pasang surut adalah posisi bulan dan posisi matahari. Pada saat posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus, maka pasang akan menjadi maksimum. Sedangkan pasang minimum atau pasang perbani terjadi pada saat kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut siku-siku. Yang kedua ada arus laut, merupakan pergerakan massa air laut dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagian besar air laut bergerak dengan arah horizontal atau sebagian kecil yang pergerakannya vertikal atau upwelling. Arus laut terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pengaruh tiupan angin, perbedaan kadar garam, dan perbedaan suhu air laut. Ketiga ada gelombang laut, merupakan gerak air laut naik turun atau vertikal. Air laut yang bergerak tidak mengalami perpindahan tempat secara horizontal. Gerakan ini akan menjalar ke tempat lain seperti tali yang digerakkan naik turun. Gelombang mempunyai dimensi seperti panjang, tinggi, kecepatan, periode, frekuensi, dan arah datangnya gelombang. Gelombang laut dapat disebabkan oleh tiupan angin, letusan gunung api bawah laut, landslide, dan gempa tektonik. Biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan dan karang. Menurut cara hidupnya, biota dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada plankton, adalah biota yang melayang-layang, mengapung, atau berenang mengikuti arus laut. Ada 2 jenis plankton, yaitu zooplankton atau hewan dan fitoplankton atau tumbuhan. 2 ada nektoplankton, adalah biota laut yang berenang berupa hewan, antara lain ikan, ubur-ubur, gurita, cumi-cumi, dan sebagainya. Ketiga ada bentos, adalah biota laut yang hidup di dasar, baik tumbuhan maupun hewan. Ada 3 jenis bentos, yaitu bentos yang menempel atau spong dan tiram, merayap seperti kepiting dan udang, dan meliang seperti cacing dan kerang. Yang termasuk biota laut sebagai berikut. Yang pertama ada algae atau rumput laut. Tumbuhan ini banyak digunakan untuk bahan pangan, obat-obatan, bahan kimia, industri, dan pupuk. Kedua ada lamun atau seagrass, merupakan tumbuhan yang mempunyai batang, daun, bunga, dan buah. Sebagian besar lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Ketiga ada mangrove, ciri tumbuhan ini memiliki akar napas dan akar lutut yang muncul ke permukaan tanah. Tumbuhan ini biasa hidup di tepi pantai dan sangat bermanfaat untuk pemijahan ikan, melindungi pantai dari gempuran ombak. Manfaat dan pelestarian laut. Manfaat 1. Sumber bahan pangan, obat-obatan, bahan industri maupun keperluan lainnya. 2. Menyediakan sumber air yang melimpah. 3. Mengatur cuaca dan iklim sehingga bumi layak dihuni. Untuk pelestariannya adalah yang pertama, tidak merusak terumbu karang. 2. Tidak membuang limbah ke laut. 3. Melindungi biota laut dari kepunahan. 4. Manusia di bumi harus mengendalikan jumlahnya agar tidak overpopulasi. Balai Pengelolaan DAS dan Pusat Penelitian Oseanografi. Balai Pengelolaan DAS adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Departemen Kehutanan yang bertugas untuk menangani pengelolaan DAS dan kelestarian DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Pengelolaan DAS merupakan upaya manusia untuk mengendalikan hubungan antara timbal balik antara SDA dengan manusia di dalam DAS. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan keserasian ekosistem dan meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Balai Pengelolaan DAS mengembangkan cara pengelolaan DAS yang baik, menangani lahan kritis, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, mengidentifikasi daerah rawan banjir dan longsor, serta mengembangkan model hutan rakyat. Selanjutnya ada Pusat Penelitian Oseanografi.
Salah satu lembaga penelitian kelautan di Indonesia adalah Lembaga Oseanografi Nasional yang berada di bawah LON LIPI yang kini bernama Pusat Penelitian Oseanologi. Lembaga ini memiliki banyak tugas antara lain melaksanakan penelitian tentang kelautan, pelayanan, jasa ilmu pengetahuan, dan teknologi bidang oseanografi. Sekian pembelajaran kita pada materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ada salah lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.